Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jakarit Firdaus dengan NIM 19259200. Di sini saya akan menjelaskan dan mendemo aplikasi mengenai penerapan Enterprise Resource Planning dan Odoo. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi terintegrasi yang dirancang untuk menggabungkan dan mengelola seluruh proses serta fungsi bisnis organisasi dalam satu platform terpadu. Melalui penerapan ERP, data dari sebagai departemen seperti keuangan, produksi, logistik, sumber daya manusia, dan yang lainnya dapat diakses dan diproses secara real time melalui database terpusat, sehingga menghilangkan fragmentasi data dan meningkatkan koordinasi serta konsistensi informasi antar bagian. Lalu ada Odoo. Odoo adalah perangkat lunak ERP yang bersifat open source yang menyediakan berbagai modul aplikasi bisnis terintegrasi dalam satu sistem. Odoo dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola proses bisnis seperti akuntansi, penjualan, pembelian, inventaris, manufaktur, sumber daya manusia, dan yang lainnya. Melalui database terpusat yang memungkinkan pengolahan data secara real time dengan pendekatan modular yang disampaikan dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan skala. Lalu selanjutnya adalah implementasi Odoo. Oke, di sini saya akan menjelaskan implementasi Odoo dengan tema yaitu percetakan CP Source Code. Yang pertama kita di sini adalah kita membutuhkan modul stok persediaan, produksi, pembelian, dan penjualan. Oke, yang pertama kita adalah masuk ke stok persediaan. Stok persediaan ini dimana dia menyimpan data produksi dan data penjualan. Nah, kita lihat di bagian produk. Nah, di sini kita melihat, nah, yang tidak ada gambarnya ini itu merupakan produk yang dibutuhkan untuk kebutuhan produksi. Sedangkan yang ada gambarnya ini untuk produk yang dijual. Contoh, kita di sini akan menambahkan produk untuk produksi. Kita klik baru, contohnya di sini adalah kertas A4. Nah, karena ini adalah prosesnya untuk barang produksi, maka kita hilangkannya penjualannya karena kita hanya akan melakukan pembelian. Lalu tipe produknya, apakah ini barang, lain atau jasa. Lalu harga jualnya berapa, karena ini adalah untuk bahan produksi, maka kita hilangkan harga jualnya. Lalu kita pajaknya, kita misalkan saya tidak mengenakan pajak. Lalu modalnya berapa nih untuk kertas A4 ini, misalkan adalah 30.000 tanpa pajak. Nah, ini adalah satuan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik si barangnya. Nah, bisa meter, gram, liter, dan lain-lain. Kalaupun tidak ada, kalian bisa custom dicari lebih di sini. Karena ini satuannya adalah unit, maka masukkan 1 unit. Nah, lalu kategorinya. Nah, ini digunakan untuk mengelompokkan jenis produk tersebut. Nah, di sini adalah kertas. Kertas ini adalah produk kertas. Nah, saya mendapatkan ini dari mana? Kita custom di sini, cari lebih dan membuat baru seperti itu. Ini masuk ke dalam kategori kertas. Referensinya apa? Misalkan kertas A4. Nah, jika sudah, tinggal save. Nah, tadi kita telah membuat barang untuk produksi. Nah, gimana kita untuk membuat barang sebagai untuk penjualan? Kita tinggal klik baru. Contohnya di sini adalah poster. Nah, karena ini adalah untuk penjualan, maka pembeliannya kita hilangkan. Nah, lalu kita tipenya barang, harga jualnya berapa? Misalkan harga jual poster ini adalah per unitnya itu adalah 20.000. Modalnya berapa untuk membuat satu poster tersebut? Nah, karena kita di sini belum membuat boom material, maka random saja, misalkan 15.000. Kategorinya adalah karena ini adalah untuk dijual, maka di sini saya masukkan ke kategori produk jadi.
referensinya adalah P1. Lalu jika sudah, klik save. Nah, kita lihat stok persediaan kertas A4. Nah, tadi poster adalah kuantiti tangannya adalah 0, lalu kertas A4 kuantiti tangannya adalah 0. Nah, lalu gimana caranya kita agar jumlah barang kita bertambah? Kita lakukan pembelian di modul pembelian. Nah, di sini kita melakukan pembelian kepada vendor. Di sini contohnya, jika kita ingin memasukkan atau menambahkan vendor baru, maka tinggal ke sini saja. Nah, pemasok, tambahkan data pemasoknya. Seperti ini nama perusahaannya, misalkan ini perorangan ataupun perusahaan, dan data diri dari perusahaannya. Karena saya sudah punya semuanya, kita langsung saja untuk melakukan pembelian. Baru pemasoknya siapa nih? Misalkan Sinar Kertas Nusantara, karena kita akan membeli kertas. Produknya adalah kertas A4. Kuantitasnya berapa? Misalkan kita ingin membutuhkan 20 unit. Nah, lalu kita tinggal klik kirim request order melalui email. Nah, lalu kita kirim. Nah, lalu kita akan tinggal konfirmasi order. Nah, kita lihat misalkan barangnya sudah kita terima di stok persediaan. Jika sudah diterima oleh kita tinggal klik terima. Nah, lihat. Nah, jika misalkan saat kita terima ini kuantitasnya itu kurang, maka tinggal kita melakukan back order, dimana yang kita terima itu adalah misalkan adalah 19. Nah, kita tinggal validasi. Nah, kita di sini melakukan back order kepada vendor bahwa barangnya itu kurang. Jika semuanya tidak kurang, maka kita tidak perlu melakukan back order. Lalu jika sudah diterima, kita tinggal validasi. Kita masuk lagi ke pembelian, kita lakukan pembayaran. Nah, ini kita melakukan pembayaran kepada vendor. Tinggal konfirmasi. Tanggal tagihannya misalkan tanggal 28, tinggal konfirmasi. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal klik bayar. Misalkan melalui bank atau pembayaran manual payment, tinggal klik payment. Nah, jika sudah seperti ini, berarti pembayaran sudah lunas. Lalu misalkan kita ingin membuat produk untuk kebutuhan produksi, kita masuk ke dalam produksi. Kita klik baru. Di sini kita bisa buat produknya apa nih? Kan tadi sudah ada, misalkan poster. Nah, ini adalah komponen yang dibutuhkan apa aja untuk membuat satu buah poster. Misalkan tambah baris. Misalkan untuk membuat poster itu membutuhkan laminasi dop, lalu tinta CMYK, dan misalkan kertas A4 misalkan. Nah, kuantitinya itu berapa, laminasi dopnya itu berapa? Misalkan untuk membuat satu poster itu hanya membutuhkan 0,5 meter. Lalu untuk tintanya berapa? Misalkan hanya untuk setengah liter. Lalu kertas A4 nya berapa? Misalkan 1 unit. Nah, ini sudah tinggal gini, tinggal kita
konfirmasi. Nah, jika ini adalah akan kita tetapkan sebagai kebutuhan material, kita tinggal klik aja sini buat bom. Nah, ini untuk pembuatan bahan material setiap satu poster, seperti itu. Nah, jika sudah, maka tinggal konfirmasi. Nah, setelah seperti ini, kita mulai produksi semua. Nah, jika sudah seperti ini, maka statusnya sudah selesai. Kita lihat di stok persediaan apakah poster ini sudah bertambah kuantitasnya. Nah, kuantitasnya sudah bertambah di tangan 1 unit. Tadinya kan di tangannya adalah 0. Lalu kita masuk ke modul penjualan. Misalkan ada yang ingin membuat membeli satu buah poster yang tadi dibuat. Kita di sini tinggal klik, baru masukkan data pelanggannya. Misalkan datanya adalah Daniel. Produknya apa? Misalkan adalah poster yang tadi kita buat. Kuantitasnya adalah 1. Harga satuannya itu adalah 10.000 per satu poster itu. Berarti kita langsung tinggal kirim dulu, lalu nah ini kirim kepada si Danielnya, karena untuk mengirimkan seperti tagihannya. Misalkan adalah nah, jika sudah, kita tinggal kirim melalui email. Nah, setelah seperti ini, kita tinggal konfirmasi. Nah, jika sudah selesai, maka kita tinggal buat faktur. Nah, ini adalah total tagihan yang belum dibayar. Maka, jika ingin terbayarkan, kita konfirmasi, lalu bayar, misalkan melalui bank, manual payment, create payment. Nah, ini merupakan proses terakhir, itu sudah dibayar. Tinggal jika sudah dibayar, kita cek di stok persediaan apakah. Nah, ini order pengiriman, tinggal kita kirim, validasi, maka sudah selesai, yaitu siap dikirim. Kita lihat di stok persediaannya apakah sudah berkurang. Nah, jumlah di tangannya sudah berkurang, artinya barang sudah terjual. Mungkin sekian bisa saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.